Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mar'ah as-salihah kaifa halukunna. Ayo, al-an haya nata'alam ani darsil fikih. Nabda bil basmalah. Ayo, talibah. Nah, sekarang kita belajar berkaitan dengan sholat Jumat ya. Kemarin kita sudah menjelaskan berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, sekarang kita akan menjelaskan berkaitan dengan sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Nah, sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat pada hari Jumat pada waktu zuhur sesudah khutbah. Jadi ketika melakukan sholat Jumat ini hanya di hari Jumat ya. Nah, kemudian orang yang mengerjakan sholat Jumat tidak perlu lagi melakukan sholat zuhur karena sholat zuhurnya sudah diganti di sholat Jumat ya. Kemudian hukumnya adalah fardu ain bagi kaum laki-laki yang dewasa. Nah, sholat Jumat ini dilakukannya 2 rakaat. Nah, kalau sholat zuhur itu kan dilakukan 4 rakaat. Nah, sholat Jumat ini menggantikan sholat zuhur ya. Jadi yang 2 rakaatnya mendengarkan khutbah, yang 2 rakaatnya melakukan sholat. Oke, sekarang yaitu berkaitan dengan syarat-syaratnya. Apa syarat-syaratnya sholat Jumat tadi? Yang pertama ada diadakan dalam kampung. Maksud dalam kampung itu apa? Nah, nanti kita jelasin ya. Yang kedua dilakukan berjamaah. Yang ketiga dilakukan pada waktu zuhur. Yang keempat didahului oleh 2 khutbah yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian diadakan di dalam kampung. Maksudnya bagaimana diadakan dalam kampung? Maksud di sini di tempat yang ramai, tidak di tempat yang terpencil ya. Jadi tempatnya itu yang ramai, yang bukan terpencil. Maksud yang terpencil di sini rumahnya cuma satu, ya nggak bisa melakukan sholat berjamaah karena sholat berjamaah itu kan harus lebih dari 2 ya, harus ada makmum dan imam lah. Kalau terpencil bagaimana ya. Nah, kemudian di sini dilakukan berjamaah. Maksud berjamaah di sini adalah tidak sendiri. Dikatakan berjamaah saat ada imam dan makmum, yaitu berapa orang? Dua orang atau lebih dari 2 orang. Oke, kita lanjut, yaitu rukun khutbah. Apa rukun khutbah? Di sini ada 5. Yang pertama, memuji Allah pada khutbah pertama dan keduanya. Nah, kalian dipelajarin ya sama kakak SDN ada namanya muhadharah, ya gak? Nah, muhadharah itu yang pertama-pertama kan diajarin kemarin berkaitan dengan apa? Pembukaannya itu apa? Memuji Allah. Paham ya, memuji Allah? Oke. Yang kedua adalah membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sholawatnya? Ya, pasti sudah pada hafal semuanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Kemudian yang ketiga adalah memberi nasihat atau wasiat. Dikatakan nasihat itu seperti wasiat untuk apa? Untuk takwa, agar lebih takwa. Jadi di sini agar hadirin takut. Maksud takut di sini yaitu bertakwa, untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelumnya sudah dipelajari berkaitan dengan apa sih yang wajib dikerjakan dan apa sih yang tidak wajib dikerjakan ya. Waktu semester pertama awal-awal itu kan ada di situ ya berkaitan dengan yang wajib kita kerjakan dan yang tidak wajib.
Kemudian yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran. Jadi di dalam khutbah tersebut harus ada ayat Al-Qur'annya yang disampaikan di situ untuk meyakinkan para makmum ya. Kemudian yang kelima adalah berdoa untuk orang-orang mukmin pada khutbah yang kedua. Jadi pada khutbah yang kedua itu melakukan apa? Melakukan doa untuk kaum mukmin ya. Setelah sholat 5 waktu pun kita dianjurkan untuk berdoa ya. Ini di ibadah amaliyah pasti ada doanya ya. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan dengan syarat khutbah dan sunnah khutbah. Nah, yang pertama syarat khutbah. Di sini syarat khutbah itu ada 5. Yang pertama dikerjakan dalam waktu zuhur. Yang kedua, khutbah harus suci dari hadas dan najis. Maksudnya di sini apa? Dalam keadaan suci. Jadi sudah mandi, sudah berwudu ya. Bersih ya dari hadas kecil maupun dari hadas dan najis. Kemudian yang ketiga adalah khutbah menutupi aurat. Nah, jadi yang menyampaikan khutbah itu harus menutupi aurat ya. Aurat perempuan dari mana sampai mana? Dari ujung rambut sampai telapak kaki, sampai ujung kaki ya. Itu semuanya aurat ya, kecuali tangan dan muka. Kemudian bagaimana Ustazah dengan kaki? Ya, beberapa ulama mengatakan harus pakai kaos kaki, ada juga yang tidak. Itu kembali lagi ke keyakinan masing-masing. Kemudian kalau laki-laki dari mana auratnya? Dari pusar sampai mana? Sampai lutut. Nah, tapi di sini yang sampai etikanya adalah menutupi semua badannya ya, memakai baju koko mungkin, kemudian pakai sarung atau enggak pakai jubah seperti itu ya. Kemudian yang keempat dengan berdiri. Jadi khutbahnya itu jangan duduk, tapi dia harus sambil berdiri biar tegap gitu loh ya. Kemudian ada sunat khutbah. Nah, sunatnya khutbah itu ada apa? Yang pertama ada khutbah di atas yang lebih tinggi. Maksud di sini adalah mungkin bisa di mimbar atau enggak di panggung mungkin ya. Tapi kalau di masjid biasanya kita dilakukan di atas mimbar. Pada umumnya si makmum duduk di lantai, kemudian si khutbah ini berdiri di atas mimbar. Yang kedua, suara yang lantang. Jadi penyampaian si khutbah itu haruslah lantang, jangan bisik-bisik. Kalau bisik-bisik kan nggak kedengeran, ya kan? Jadi haruslah lantang. Kemudian yang ketiga, menyampaikan salam. Itu wajib bersalam ya. Selanjutnya di sini ada berkaitan dengan sunat Jumat. Nah, sunat Jumat itu ada 6. Yang pertama adalah mandi. Jadi sebelum melakukan sebelum melakukan sholat Jumat, dia harus bersih dulu, yaitu dengan mandi. Kemudian berpakaian rapih, ya, pakaiannya yang rapih, yang bersih. Terus gunting kuku dulu ya, kukunya panjang-panjang, apalagi kotor-kotor, nah kan biar bersih gitu. Kemudian yang ketiga, berhias dengan pakaian terbaik. Jadi pakaian yang terbaik, yang terbagus lah yang dipakai, oke? Kemudian disitu rapi pakaiannya ya. Yang keempat, memakai wangi-wangian gitu. Jadi disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Mau ketemu sama orang aja wangi, masa mau ketemu Allah nggak wangi, ya kan? Seperti itu. Yang kemudian yang kelima, bersegera datang ke masjid. Jadi jangan khutbah mau kelar baru ke masjid, enggak, tapi sebisa mungkin dahuluin gitu, didahulukan ya ke masjid.
Karena ketika dia sop pertama dia akan mendapatkan jatahnya apa? Unta, ya nggak? Tahu nggak kayak gitu? Heeh. Kemudian sop yang kedua dia dapat apa? Sampai sop terakhir misalkan dia hanya mendapatkan burung misalkan, mereka kecil gitu ya. Kalau mau dapat pahala yang besar berarti di paling depan, yaitu didahulukan ke masjidnya ya, bersegeralah ke masjid. Yang keenam adalah imam membaca surah Al-A'la pada rakaat pertama. Jadi dianjurkan untuk imam ini membaca surah Al-A'la setelah Al-Fatihah ya. Rakaat keduanya surah apa? Surah Al-Ghasyiyah, seperti itu. Tapi selain surah itu pun boleh-boleh saja. Ini hanya dianjurkannya memakai dua surah ini. Kalaupun tidak ya tidak jadi masalah ya. Seperti itu. Adapun yang boleh tidak mengerjakan sholat Jumat hanya ketika dia sakit, kalau enggak ketika dia bepergian. Jadi buat mungkin yang punya adik laki-laki dikasih tahu bahwasanya sholat Jumat itu fardu ain ya. Oke, sampai situ dulu pelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Ma'an najah fi kulli umur, ma'an najah fi ta'amin kunna. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.